Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Nurul Huda Kepunten Tulangan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha, siapa yang senantiasa bertakwa, semakin meningkatkan ketakwaannya. Meningkatkan ketakwaan jamaah sekalian, wujudnya, aplikasinya diantaranya adalah kita semangat di dalam sholat berjamaah, termasuk juga kita tingkatkan sholat-sholat sunnah kita, termasuk juga sholat duha kita, tahajud kita, dan termasuk puasa-puasa sunnah kita. Itulah di antara wujud daripada wa may yattaqillaha. Kenapa jamaah sekalian? Karena itulah kita jadikan wasilah
wasilah ketakwaan kita, perbuatan baik kita kepada Allah. Yang setelah kita menunaikan ketakwaan itu, lalu juga kita iringi dengan memperbanyak istighfar jamaah sekalian. Astagfirullahalazim kita perbanyak. Karena kita sebagai manusia pasti tidak lepas daripada kesalahan dan dosa. Setelah itu sudah kita lakukan jamaah sekalian, insya Allah kita yakin janji Allah akan turun kepada kita semuanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Senantiasa kita akan diberi jalan keluar yang terbaik jamaah sekalian dari segala persoalan yang kita hadapi. Dan kita yakin jamaah sekalian, semua kita, semua orang pasti tidak ada yang tidak ada masalah. Karena memang itu adalah sunnatullah. Karena itu kita memang hidup di dunia yang memang semua tidak lepas dari masalah. Masalah diri kita, masalah keluarga kita, anak kita, lingkungan kita, pasti semua orang sebelum menghembuskan nafas yang terakhir pasti akan dihinggapi masalah dan masalah. Tapi ingat jamaah sekalian, kita yakin akan janji Allah. Kita akan diberi jalan keluar yang terbaik dari segala persoalan dan masalah-masalah itu. Bahkan boleh jadi jamaah sekalian, hikmahnya kita akan diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang akan menimpa kita ketika kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah senantiasa akan memberi rezeki yang tak disangka-sangka, yang tak terduga. Ini jamaah sekalian janji Allah. Ketika kita semua mendapatkan gaji, otomatis tiap bulan kita terima jamaah sekalian. Tapi ketika seseorang itu menerima selain dari gaji itu yang tidak disangka-sangka, sesungguhnya itu akan lebih nikmat sekali jamaah sekalian. Dan itu akan sering kali diberikan orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi yang perlu kita ingat jamaah sekalian, yang namanya rezeki itu untuk masalah uang, masalah harta, itu hanya satu bagian jamaah sekalian. Satu bagian dari ribuan rezeki Allah, kenikmatan Allah, yang seringkali kita semua seseorang itu menganggap rezeki itu terbatas dari uang. Tidak jamaah sekalian. Kesehatan kita adalah merupakan rezeki. Anak-anak soleh-solehah kita merupakan rezeki. Dan termasuk istiqomah kita di dalam ibadah itu merupakan rezeki yang luar biasa. Karena memang sesungguhnya seseorang itu diciptakan oleh Allah tidak ada lain jamaah sekalian untuk ibadah. Ketika kita semua mampu istiqomah di dalam ibadah, itu merupakan rezeki yang besar, yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang tujuannya adalah untuk ibadah.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah. Jamaah sekalian yang berbahagia, sehingga jamaah sekalian, ketika kita semuanya sudah menjadikan perantara kita, wasilah kita yang sudah dibenarkan, yang sudah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk wujud kita sebagai ketakwaan kita, akan menemukan kita kebahagiaan dunia dan di akhirat, yang setiap saat itu yang kita minta memang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Karena apa jamaah sekalian? Semua orang sesungguhnya yang dicari itu dia kepingin kebahagiaan dirinya. Tapi di dalam Islam diberi solusi. Ini yang kalau engkau kepingin bahagia. Tapi ada juga dan banyak juga jamaah sekalian orang-orang yang mencari kebahagiaan itu yang salah, mencari wasilah itu yang salah. Dan itu sudah dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dulu, masyarakat Quraisy dulu, yang dia membuat wasilah dari patung yang namanya Lata, Uzza, Mana. Begitu juga saat ini jamaah sekalian, dia membuat wasilah ke para dukun, dikatakan orang pinter. Oleh karena itu ketika Islam datang, ini loh wasilahnya, ini loh perantaranya, yang namanya sholat tahajud, yang namanya sholat duha, yang namanya puasa Daud, yang namanya puasa Senin Kamis, yang namanya puasa Yaumul Bid ini. Ketika itu kita lakukan, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki, yang mawaddah warahmah, dan itu akan dinikmati oleh kita di dunia dan di akhirat kelak. Tapi ketika seseorang itu mencari wasilah yang salah, boleh jadi Allah menuruti jamaah sekalian yang namanya istidraj itu. Tapi yakinlah pasti dan banyak contohnya yang pada akhirnya entah jangka pendek, entah jangka sedang, entah pada akhirnya dia akan menemukan kerugian, malapetaka, baik di dunia, boleh jadi di akhirat kelak. Itulah jamaah sekalian, Islam itu datang minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Yang insya Allah ketika kita itu sudah di jalur akidah yang benar, tauhid yang bersih, ibadah kita mengikuti sunnah Rasulullah, akhlak kita sebagaimana yang diteladankan oleh Rasulullah, insya Allah pada akhirnya jamaah sekalian kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang tercantum di dalam akhir-akhir surat Al-Fajr jamaah sekalian. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu jamaah sekalian otomatis akidahnya benar, tauhidnya lurus. Karena kalau orang akidahnya nggak benar, tauhidnya melenceng, sebenarnya dia tidak punya jiwa yang tenang.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Inilah yang dipanggil oleh Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah. Bali'o. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu yang saling ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah bersama golongan hamba-hambaku. Hamba-hamba yang punya kekuatan akidah yang lurus, tauhid yang benar, yang pada akhirnya wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.